saya ingin bicara tentang identity shift hari ini. Ya, jadi saya melihat bahwa perusahaan itu akan bergerak dan berkembang menjadi lebih besar kalau ownernya, eksekutifnya, CEO-nya itu mengalami namanya identity shift. Shift itu geser, identitas. Siapa kita? Bagaimana kita melihat kita? Bagaimana pola pikir kita? Itu yang kita ngomong dengan identity. Nah, bagaimana shifting identity? Kalau kita melihat di bisnis-bisnis pada umumnya, mereka harus menjadi perusahaan level beda baru terjadi identity shift. Misalkan dulu UKM, kemudian naik jadi menengah, akhirnya jadi corporate, ya, menengah perusahaan-perusahaan middle class sampai kemudian level corporate atau level korporasi. Ini kadang-kadang terlalu lama, guys. Ya, saya tidak bilang bahwa itu salah. Itu jalan yang paling alamiah Anda berkembang, identity Anda shift berubah ketika perusahaan skala Anda ikut berkembang. Dan ini otomatis alamiah terjadi. Nah, ya tapi yang saya mau ngomong hari ini tentunya beda, yaitu tentang bagaimana Anda sebelum mengalami perubahan perusahaan dari level startup, middle, sampai ke level corporate, Anda bisa duluan melakukan identity shift. Karena teorinya atau platform berpikirnya adalah Anda duluan sebagai pengusaha yang berubah, shifting identity, maka perusahaannya akan mengikuti dengan lebih cepat. Itu teorinya, itu konsep berpikirnya. So how do you do that in business, ya, tentu ya, karena identity shift juga bisa dipakai untuk personal, untuk family dan seterusnya. Tapi hari ini kita akan bicara tentang bisnis, vlogin tentang bisnis. Jadi ada 4 hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama adalah kalau Anda ingin melakukan identity shift, Anda mesti merubah tim Anda atau orang yang paling dekat kerja dengan Anda. Ya, yang paling dekat siapa? Ya, tim Anda. Mungkin kongsi Anda, mungkin kolega Anda, tapi yang biasanya saya lihat adalah tim Anda, manajemen Anda, direksi Anda, eksekutif Anda, anak buah Anda. Ya, Anda rubah. Apa yang dirubah, coach? Paling gampang adalah merubah fungsi dan merubah konsep bekerja dari anak buah Anda. Misalkan kalau dulu Anda memiliki anak buah yang sekedar yes man, maka Anda tambah anak buah baru yang juga berpikir berbeda daripada Anda. Jadi Anda cari anak buah yang berbeda dari Anda dan Anda masukkan. Ini kalau di level corporate sering terjadi, ya. Ketika seorang merekrut direksi, tugasnya dia adalah menjadi devil's advocate. Devil's advocate itu apa sih? Artinya orang yang memang memiliki kemampuan cukup tinggi untuk menyerang dan membuat Anda berpikir 2 kali terhadap setiap keputusan yang Anda buat. Ya, di bidang masing-masing, ya. Kalau devil's advocate di finance berarti setiap kali Anda bikin gebrakan, dia akan memberikan kritik terhadap sisi fungsi finance-nya yang dia ketahui. Ya, dan Anda punya tim, coach, bagaimana kalau tim saya masih kecil? Sama juga, gitu ya. Anda kasih kesempatan tim Anda untuk memikirkan menjadi seorang pemimpin bisnis gantian. Nah, saya katakanlah kita buat semacam ini. Jadi dalam 1 bulan sekali Anda minta satu tim untuk menjadi Anda dan memutuskan, bukan menjadi Anda selamanya. Cuman dalam 1 kali meeting aja dia pimpin meeting dan dia menentukan arah kebijakan perusahaan kalau mereka jadi bosnya. Bisa ngerti poin saya, ya? Jadi inilah salah satu cara kita untuk memiliki shifting. Yang paling bagus bagaimana, coach? Yang paling bagus adalah ambil orang lain dari luar dan yang beda jurusan dengan Anda, beda konsep dengan Anda. Misalkan Anda tidak pernah percaya dengan namanya finance and accounting karena biasanya Anda handle sendiri. Anda rekrut finance and accounting untuk mengatur keuangan Anda. Anda tidak pernah mempercayai kasir di luar keluarga Anda, maka Anda rekrut kasir profesional untuk menghandle kasir Anda dan biarkan mereka memberikan masukan, kritik dan input ke perusahaan Anda. Ini akan merubah identitas kita. Dulu tidak punya kasir yang profesional, sekarang punya, kan? Beda, ya. Oke, yang pertama adalah tim atau people around you. Yang kedua adalah hak dan kewajiban. Anda mesti shifting di sini. Nah, biasanya satu paket, ya. Banyak orang bilang, coach, bagaimana saya bisa merekrut anak buah yang keren, yang pintar, yang hebat? Karena saya belum bisa mampu memberikan gaji kepada mereka. Hak dan kewajiban ini harus diganti. Kalau konsep kita berpikir selama ini adalah orang hanya mau bekerja kalau saya bayar, maka Anda mesti berpikir orang mungkin mau kerja dengan saya kalau saya misalkan bagi saham atau profit sharing. Ya, bisa ngerti poin saya? Hak dan kewajibannya Anda shift. Kepada supplier, mungkin Anda bisa bilang, nggak semua supplier mau, tapi Anda cari supplier yang memang mau misalkan barter dengan Anda. Kepada konsumen, Anda mungkin minta mereka untuk menjadi advocate atau ambasador buat perusahaan Anda. Jadi inilah salah satu yang kita bilang hak dan kewajiban, itu yang digoyang. Nggak selamanya bersifat lurus yang seperti kita bayangkan.
Anda mesti berpikir di luar norma yang ada. Ini untuk merubah Anda menjadi shifting you punya identitas. Bayangkan satu aja anak buah yang berhasil Anda rekrut dengan konteks bagi saham atau bagi hasil atau profit sharing, maka identitas Anda akan tiba-tiba berubah total. Anda mungkin merasa, sekarang saya sudah berpikir seperti layaknya korporat, ya, CEO korporat. So think about it. Identity shift akan merubah, akan ada ripple effect, ya, ada gelombang-gelombang yang akan lanjutannya akan membuat perusahaan Anda menjadi berubah. Yang ketiga adalah opportunity, yaitu Anda membuat sebuah shifting opportunity. Itu artinya apa? Anda menciptakan opportunity baru. Anda bikin program baru, Anda bikin produk baru, Anda bikin service layanan baru, Anda bikin promise atau janji kepada konsumen yang baru. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak nyaman kalau Anda belum terbiasa, karena membuat promise baru ke konsumen itu harus ada langkah-langkah berikutnya yang perlu Anda kuasai dan implementasikan di perusahaan Anda. Nggak cuma sekedar janji kan, bikin program baru, bikin tagline baru, bikin jargon baru, ya, bikin brand promise baru. So itu adalah opportunity shift. Agak susah ini guys, tapi ya ini salah satu yang saya minta Anda untuk mempertimbangkan apa opportunity yang Anda buat. Oke, so kita sudah bahas 3 ya, yaitu tim, kemudian hak dan kewajiban, dan ketiga adalah masalah opportunity. Dan yang keempat, this is very crucial, Anda mesti belajar untuk melihat risiko dan reward dari kacamata beda industri. Maksudnya gimana coach? Biasanya orang melihat dari kacamata industri yang sama. Ya tahunya begini coach, gimana cara meminimalisir rugi di bisnis kain, karena saya adalah perusahaan garment misalkan. Gimana caranya kita bisa meminimalisir piutang supaya terbayar karena saya di industri distributor misalkan, dan seterusnya. Maka Anda mesti melihat dari kacamata lain. Misalkan contoh, ini salah satu yang saya minta perusahaan yang saya coach adalah belajar jadi investor, bukan untuk investasinya saja, which is itu bonusnya, tapi belajar gimana investasi itu berpikir, sehingga 2, 3, 4, 5 kali salah masuk pasar, salah beli saham, tapi yang kalau ke-6 mereka benar, semua kerugiannya bisa tertutup. Nah, ini contoh-contoh berpikir di luar konteks kita. Mungkin kita nggak punya keinginan untuk menjadi investor, tapi Anda belajar dari pemahaman orang lain, belajar dari disiplin ilmu orang lain tentang risiko dan reward. Bagaimana mereka assess risiko dan reward ini, bagaimana mereka menghitung, bagaimana mereka mengaktualisasikannya supaya mereka bisa untung dan profit atau sukses di bisnis masing-masing. Belajar, tahu dari mana belajarnya, bagaimana coach? Again, kembali yang pertama, Anda harus luaskan network Anda harus bangun sebuah kepercayaan, building trust dengan sesama pengusaha, masuk asosiasi. Ya, tanya kepada mereka, bagaimana cara minimalisir risiko. Bukan untuk kita mencontek bisnis dia, karena bisnis kita dan dia beda, tapi untuk mempelajari pola pikir mereka. So, there you go guys, ada 4 hal yang bisa Anda lakukan untuk shifting your identity, sehingga Anda punya bisnis yang lebih bagus. Semoga berguna. See you tomorrow. Bye-bye.